Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis inovasi perubahan pada perusahaan dan industri akan mempresentasikan di sini perusahaan Brimarch Agency. Yang selanjutnya, untuk kelompok kita di sini ada Mbak Nur Khalifah dengan NPM 210013. Ada Mas Budi di NPM 210015, dan saya sendiri Anton dengan NPM 0024, dan ada Mas Yusuf Farel dengan NPM 210061, dan Muhammad Bintang Pradana di NPM 210071, Nurul Bella di NPM 210073. Selanjutnya, untuk latar belakang di sini di era digital yang terus berkembang, peran agensi kreatif dan digital semakin penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Agensi ini tidak hanya menyediakan layanan pemasaran tradisional, tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, perusahaan-perusahaan dari berbagai ukuran, mulai dari usaha kecil hingga korporasi besar, kini menyadari pentingnya memiliki strategi pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya, untuk dasar pemikiran, untuk agensi ini, dasar pemikiran pemasaran digital dan peran agensi kreatif sangat penting dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar. Agensi tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mendukung keberhasilan bisnis melalui inovasi, analisis data, dan kolaborasi yang efektif dengan klien. Selanjutnya, untuk profil Budimat agensi ini, untuk Budimat merupakan sebuah agensi yang bergerak di bidang kreatif dan digital, yang membantu para pelaku usaha dan berbagai ukuran, mulai dari usaha rumahan, UKM, startup, hingga korporasi dalam menerapkan strategi pemasaran digital. Budimat Agensi itu dibawahi naungan dari PT Bumi Teko Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan dengan Mbak Olive. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan Budimak Journey. Belum pindah ya? Belum. Untuk Budimak Journey di sini dimulai dari pada tahun 2021, di mana Budimak Agency ini mereka didirikan dengan tim digital marketing untuk support bisnis internal. Yang kedua, pada tahun 2022, mereka mulai mengerjakan proyek brand internal dan mulai mendapatkan proyek brand eksternal. Untuk tahun 2023, mereka mulai membuka go to market, mulai melakukan marketing dan branding, dan mulai melakukan 100% mengerjakan proyek brand eksternal secara profesional dengan cara mereka mencari klien. Dan selanjutnya pada tahun 2024, mereka di mana mereka pada tahun ini mereka melakukan fase grow up dengan memperkuat tim, skill, dan ratios untuk memperkuat value layanan. Jadi, dapat dihitung bahwa mereka sudah berdiri selama 3 tahun dengan mendapatkan 34 klien dan 50 service atau pelayanan. Untuk selanjutnya, pada our value, mereka terdapat
tiga. Yang pertama, inform the truth. Dari awal mereka sudah membicarakan apapun dari awal dengan calon klien bahwasannya kesulitan ataupun kelebihan saat menjalankan kerjasama. Yang kedua, actionable strategies. Mereka akan menyiapkan sebuah strategis yang benar-benar mereka dapat lakukan atau mereka jalani. Dan yang ketiga, continuous improvement. Mereka juga akan melakukan improvement karena mereka menyadari bahwa tidak semua strategi yang mereka lakukan itu hasilnya akan positif. Untuk metodenya, mereka memiliki 5 metode. Yang pertama, client challenge, yaitu mengidentifikasi permasalahan klien berdasarkan analisis singkat dan internal klien, memberikan konsultasi dan saran. Kedua, ada action plan atau mengembangkan rencana dan tindakan yang spesifik. Ketiga, objektif dan strategi, menentukan tujuan dan strategi yang akan dilakukan. Keempat, client approve. Klien akan menyetujui dan mulai mengkomunikasi rencana dan anggaran yang diperlukan. Dan yang terakhir, adapun reporting, melakukan meeting report mingguan dan pelaporan serta rekomendasi bulanan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mbak Olive. Yang kemudian layanan yang diberikan atau dilakukan oleh Budimark Agency. Yang pertama adalah digital advertising. Jadi Budimark Agency menangani terkait dengan periklanan secara digital dan memberikan beberapa tawaran-tawaran kepada klien terkait bagaimana memasarkan produk atau jasa secara digital. Kemudian yang kedua adalah social media handling, dengan membangun brand, konten, dan saluran secara online melalui akun media sosial perusahaan. Dan yang ketiga adalah website development, dengan melayani di bagian situs web secara transaksi dan penyampaian identitas brand dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat ada brand identity, dengan mengembangkan identitas brand, positioning dengan audiens yang ditargetkan, dan yang kelima ada SEO, yaitu Search Engine Optimization, dengan meningkatkan visibilitas situs web dan toko online secara organik. Next. Nah, kemudian untuk lebih fokus dan spesifik terhadap layanan yang diberikan oleh Budimark akhirnya berpisah menjadi dua lini atau dua perusahaan. Yang pertama Budimark Agency yang akan fokus terhadap digital ads dan SEO, dan kemudian ada Kisa yang akan menghandling sosial media, yaitu terkait TikTok Management, Instagram Management, dan Content Creation. Nah, di sini Budimark Agency dan Kisa menjadi entitas yang terpisah di manajerialnya, kemudian mereka juga memiliki visi misi yang berbeda, di mana Budimark Agency memiliki visi actionable strategies with simple delivery and clear measurement, yang berarti strategi yang dapat dilakukan dengan penyampaian yang mudah dan juga ukuran yang jelas. Kemudian Kisa memiliki visi yaitu people on social media all day, brand must go where the people are. Jadi kita tahu bahwa semua orang itu berada di media sosial setiap hari, jadi kita harus mampang di situ. Oke, next. Untuk layanan dari Budimark Agency sendiri, yang pertama dari layanan SEO, itu harganya untuk bulanannya mulai 2,5 juta. Kemudian untuk subscription tahunannya mulai 20 juta rupiah. Kemudian untuk layanan TikTok, layanan premium dan platinum itu dimulai dari harga 2,5 juta sampai sesuai keinginan klien. Dan kemudian layanan Instagram dan Facebook secara basic, profesional, platinum mulai dari 1,5 juta. Dan yang terakhir
pelayanan website company profile seperti WordPress, custom PHP, Laravel, website, toko online, dan sistem mulai dari 2,5 juta. Oke, selanjutnya yaitu tentang portofolio. Nah, ini ada portofolio dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Budimak Agency. Yang pertama, mereka berkolaborasi atau mengerjakan proyek dari klien dari Digital Edge Puska School, ini perusahaan dari Ukraina, kemudian ada Digital Edge Genius Kit dan Digital Edge Genius Kit yang sepertinya dari website seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk tantangan dan kendala. Yang pertama ada kompetitor, yaitu adanya persaingan yang semakin ketat ini menjadi salah satu tantangan utama, di mana setiap individu yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun agensi mereka sendiri. Perang harga adalah tantangan serius bagi banyak pelaku usaha dan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Lalu yang kedua ada brand positioning. Ini adalah masalah kedua. Dalam konteks ini, agensi menghadapi tantangan signifikan terkait diferensiasi produk, di mana layanan yang ditawarkan tidak dapat dengan mudah dipisahkan atau diidentifikasi sebagai keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga ada performa atau value. Agensi ingin memberikan layanan strategi digital marketing yang dapat dilaksanakan, tetapi juga bisa diukur atau dengan kata lain pengukurannya jelas. Next. Lalu solusinya adalah dengan permasalahan pertama terkait branding dan diferensiasi produk, Budimak Agensi mencoba memecahkan atau membagi layanan menjadi dua kategori, yaitu Budimak Agensi untuk layanan performance marketing yang mencakup digital ads dan SEO, sedangkan untuk layanan lainnya dibentuk brand baru yang bernama Kisa, di mana berfokus pada layanan sosial media, marketing seperti TikTok Management, Instagram Management, dan Content Creation. Agensi bertujuan untuk memberikan transparansi kepada klien mengenai efektivitas strategi yang diterapkan, serta memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan berdasarkan data dan analisis yang diperoleh. Melalui penekanan pada pengukuran dan evaluasi yang jelas, agensi berharap dapat membangun kepercayaan dengan klien dan menunjukkan komitmen mereka terhadap hasil yang terukur. Next. Lalu ada analisis inovasi. Yang pertama adalah perencanaan perubahan. Perusahaan Budimak ini telah merencanakan perubahan yang signifikan dalam sektor operasional mereka dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Perubahan ini mencakup berbagai kegiatan sehari-hari. Perubahan ini mencakup berbagai aspek mulai dari penyempurnaan proses kerja hingga penerapan teknologi terbaru yang diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional. Lalu yang kedua adalah pengembangan organisasi. Sektor operasional yang dikembangkan oleh Budimak mencakup peningkatan tingkat fleksibilitas dalam layanan yang ditawarkan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa dari agensi terlebih dahulu dengan pembayaran yang dapat dilakukan di belakang setelah layanan diterima. Next. Lalu yang ketiga adalah proses perubahan. Proses perubahan yang diterapkan oleh Budimak Agensi berfokus pada modifikasi terhadap cara konsumen menggunakan dan membayar layanan. Dalam sistem baru ini, konsumen dapat memanfaatkan jasa Budimak Agensi terlebih dahulu dengan pembayaran yang dilakukan setelah layanan diberikan. Lalu yang keempat, keberhasilan inovasi. Keberhasilan inovasi dalam hal sistem pembayaran ini telah terbukti mampu menciptakan gelombang referral marketing yang efektif, yang pada gilirannya mendatangkan lebih banyak konsumen. Lalu inovasi tersebut tidak hanya mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran, tetapi juga mendorong mereka untuk merekomendasikan layanan Budimak Agensi kepada orang lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, analisis inovasi yang terakhir terdapat relevansi. Untuk relevansi yang pertama, di sini ada perencanaan perubahan sebagai katalisator efisiensi dan daya saing, di mana perusahaan Budimak ini
telah merencanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, di mana yang sangat relevan dalam konteks manajemen perubahan. Untuk relevansi yang kedua, pengembangan organisasi yang fleksibel dan customer-centric. Di sini, inovasi yang diterapkan oleh Budimak Agensi sendiri itu seperti sistem pembayaran yang fleksibel yang mencerminkan pentingnya pengembangan organisasi dalam manajemen perubahan. Next. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu proses perubahan yang terstruktur dengan sistem pembayaran yang baru. Seperti proses perubahan yang mencakup penyesuaian terhadap cara konsumen dalam menggunakan dan membayar suatu layanan. Relevansi yang terakhir adalah keberhasilan inovasi dalam meningkatkan loyalitas dan memperkuat posisi. Untuk keberhasilan inovasi dalam bentuk sistem pembayaran fleksibel ini yang telah terbukti menciptakan gelombang referral marketing yang positif dan menunjukkan bagaimana perubahan yang terencana dan terkelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar adaptasi teknologi. Next. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Budimak Agensi sendiri, dapat kami simpulkan bahwa perubahan yang dilakukan itu memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional serta daya saing perusahaan. Dan secara keseluruhan, inovasi yang diterapkan oleh Budimak Agensi ini berhasil memperkuat posisinya di pasar dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas basis pelanggan, serta memperdalam hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, oleh karena itu, terus berinovasi dan mengelola perubahan secara efektif agar tetap kompetitif dalam pasar yang terus berkembang. Baik, sekian presentasi mengenai hasil laporan case study yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.